sesuai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ba'du. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Pagi hari ini sampai 1 jam ke depan, izinkan kami ya dari teman-teman calon guru penggerak untuk mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan. Salah satunya yaitu budaya positif ya. Budaya positif ini sudah sering kita dengar, dan sebenarnya materi ini kami dapatkan dalam waktu 2 minggu, dan 2 minggu itu ada sekitar 5 atau 6 poin, 6 pelajaran, 6 bab yang harus dirangkum dan kemudian dijabarkan kepada kami. Kemudian kami harus mendiseminasikan dalam waktu 1 jam. Ya, bisa dibayangkan kami praktek 2 minggu, kemudian harus diberikan dalam waktu 1 jam. Insya Allah saya dapat-dapatnya. Baik, budaya positif. Ada yang tahu tapi saja budaya positif itu apa? Katakan. Kapok aku sebagai koyo murid ini. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Enggak, silakan katakan. Semuanya kan? Oke, silakan saja. Terima kasih. Ini kata sidik. Ya. Ini murid teladan ini mas, luar biasa. Terima kasih ya. Pokoknya jangan sengaja pokoknya. Ini mewakili Ustaz. Kelas kita tuh aslinya aktif semua, masih malu-malu. Baik, terima kasih. Budaya positif itu menurut saya budaya yang baik, yang bisa membawa aura positif. Aura positif, bukan aura kasih ya. Baik pada yang melakukan maupun pada lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jawabannya budaya positif adalah kebiasaan baik yang akan membuat kebaikan di samping-sampingnya, menyebar. Baik, kita lihat apakah budaya positif itu. Nah, sebenarnya dalam menuju ke budaya positif itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Jadi ini saudara, dari 8 materi ini kita dapatkan selama hampir 1 bulan. Ya, ini yang kami dapatkan materinya: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari sekian banyak yang kami dapatkan, kalau menurut saya nanti kita perdalam ada di posisi kontrol, kemudian di keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Baik, biar lebih cepat. Nah, kita ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau dulu belajar ya harus menurui, belajar ya harus ambil teko sekolah, kemudian ada guru, ada murid, kemudian ada proses pembelajaran. Tapi saat ini perubahan paradigma belajar bisa disampaikan seperti itu, bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila jenengan sudah tahu semua, kita kan di mana-mana di sekolah kita sudah ada semua itu: beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berlalu kritis, dan mandiri. Kalau di Al-Quran itu pembelajaran berdiferensiasi sudah sejak dulu, sebelum ada paradigma belajar ini. Di Al-Quran sudah menerapkan diferensiasi. Apa itu? Setiap anak berbeda-beda materinya. Itu sudah luar biasa teman-teman Al-Quran. Kalau usah belajar paradigma belajar yang baru, sudah sejak dulu sudah belajar ini. Itu di Al-Quran luar biasa, mulai sejak dulu. Baik, kita lanjutkan. Itu nggak perlu kita perpanjang karena ini sudah kita dapatkan bersama-sama 2 tahun yang lalu. Kemudian juga teman-teman Al-Quran sudah siap, sudah melaksanakan ini. Kemudian saudara, ini ada beberapa
miskonsepsi teori kontrol ya. Teori kontrol itu kalau dijelaskan banyak, tapi saya ambil intinya saja bahwa ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu konsep yang nggak jelas, konsep yang nggak pas. Yang pertama bahwa ilusi bahwa semua pengetahuan positif, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira ada yang paham ini? Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ayo, ada yang paham? Kalau yang ada yang paham bisa dijawab. Belum, sama. Saya juga belum. Ya, kadang Ustaz, kita memberikan penguatan ke anak itu ada jangka waktu tertentu, dan juga ada kadang penguatan kita itu ke depannya bukan memberikan yang lebih baik, kadang justru mematikan. Ya, kadang kita memberikan penguatan ke anak-anak itu yang sifatnya itu hanya insidentil, 1-2 hari oke, berikutnya sudah lupa lagi. Nah, nanti di belakang akan kita kupas secara tuntas bagaimana cara menguatkan yang baik. Kemudian ilusi yang kedua, guru mengontrol murid. Ini yang banyak sering salah ya. Pokoknya sampai itu menurut aku, kalau sampai ke pondok, saya juga di pondok. Sampai atau dari dulu. Tapi ya menurut teori kontrol bahwa itu tidak pas. Karena guru tak bisa mengontrol murid, karena murid punya kemauan sendiri, punya keinginan sendiri, punya jalan sukses sendiri. Jadi nggak bisa kita paksakan. Contoh yang disampaikan saya tadi, Adila dulu dia introvert banget, masih ingat ya saudara yang lama introvert banget, kesentil sedikit, marah-marah, orang tua juga begitu ya. Nah itu, tapi sekarang anak ini luar biasa perkembangannya. Nah saat itu kita pengen ngontrol Adila, dia kamu gini, nggak bisa, ya kabur akhirnya. Contoh sekarang kalau kita lihat di kelas 6 itu ada Kalina, ya Kirana, terus. Kalau saya bilang sama Kalina, Kirana itu kita nggak bisa kontrol dia, kamu harus gini, harus nggak bisa. Nah dia sudah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wah, biasanya ini orang tua ke anak, ayo tali, udah sholat sih. Padahal kita nggak bisa seperti itu, harus sedikit demi sedikit, harus kita penggiringannya harus oke. Saudara ini sakit, oh sakit, boleh istirahat monggo. Ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini salah. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah mengalami seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Pernah mengalami, membuat seakan-akan dia berdosa banget. Gara-gara kamu terus ada pembelajaran terlambat, gara-gara kamu terlambat semuanya itu terlambat, gara-gara kamu terlambat semuanya kacau. Nah ini bagi anak-anak yang mentalnya tidak kuat langsung down ya, seakan-akan menguatkan karakter tapi sebenarnya itu bermasalah. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, kita lanjutkan. Saya praktik itu saja. Mas pegel juga. Baik, kita lanjutkan. Mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, dulu ya stimulus respon itu bahwa kita memandang kebutuhan kita sama-sama butuh makan, sama-sama butuh gaji, sama-sama butuh suami, sama-sama butuh istri, sama-sama butuh anak. Tapi realitasnya berbeda. Kebutuhan kita beda ya. Mungkin saat ini Ustaz Yaki pengennya jodoh segera, mungkin Ustaz Wardani juga begitu, mungkin hampir kesana itu berbeda ya. Mungkin yang lain juga begitu, sama-sama pengen dapat gaji tapi gajinya itu untuk apa kan berbeda. Nah, jadi kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Oh dua, murid seluruh gitu dilakoni mana. Tapi sebenarnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda, sama-sama di Al-Falah, tapi ketika di lapangan berbeda. Kalau sing kewedu, kalau sing biasa-biasa aja, ada yang keluar juga, betul. Ya,
itu aku ngomong toh. Stimulus respon yang berikut adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini biasanya kita sering bawa ke anak-anak, hidup ini kayak gini loh. Ustaz dulu begini, Ustaz dulu begini, harusnya kamu begini. Tapi sebenarnya itu ya kurang pas. Harusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang juga sebagai seorang pemimpin, kuape bingung, satu saya butuh rajin, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Padahal semua itu punya pandangan yang berbeda. Ustaz aku begini, harusnya aku begini, sebenarnya ada alasan begini Ustaz. Aku terlambat gara-gara begini Ustaz. Aku malas Ustaz gara-gara lihat Ustaz. Nah, itu juga bisa jadi pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini yang biasa kita terapkan di anak-anak. Kok ini pancet tadi, terlambat terus hampir. Tetapi sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin si Irham, si Ahnaf itu terlambat, dia punya tujuan. Dia pengen eksplorasi diri sebelum masuk ke masjid. Ya, seperti itu. Dijelaskan. Baik, masih ada 8 lagi. Kita lanjutkan saja ke yang lebih penting nanti. Kemudian disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Kalau bahasa Arabnya itu kata dasarnya ada aku lupa tadi. Kalau bahasanya opo lari. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Dan nilai-nilai keyakinan ini nanti akan kita perkuat. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya apa caranya ya? Anak-anak itu bisa disiplin tapi tidak ada penguatan, tidak ada penghargaan, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Ya apa? Ada yang punya ide bagaimana mewujudkan disiplin positif? Terus kalau hadiah-hadiah, biasa kan kita anak-anak yang ngajinya bagus, terus ada kasih hadiah. Sama kayak saya di kelas itu masih nggak bisa ya, sama saat ini masih belum bisa menumbuhkan motivasi insting dari dalam itu yang enak, itu masih belum bisa. Di kelas 6 pun saat ini masih masih itu, kalau kamu nilai sekian nanti akan dapat hadiah, masih itu. Dan biasanya anak-anak itu yang kuat. Tapi sebenarnya untuk penghargaan, ancaman atau hukuman itu ada efek samping yang luar biasa. Nanti akan kita pelajari. Aku yang ini terlalu teman-teman kita pelajari. Baik, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, ya, sudah dicontohkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila tadi, kemudian 5 Units program itu, kemudian the 7 essential virtues. Pernah lihat ini semua? Nggak pernah ya? Sebenarnya profil pelajar Pancasila. Misalnya SD pasti ibu, primary years program terus makan sehari-hari itu. The 7 essential virtues itu mungkin ya harus makan sehari-hari. Saat ini kita sudah paham semua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ustaz itu biasa Ustaz. Cuma ini miliknya siapa? Nah, miliknya ibu, primary years program. Kemudian the 7 essential virtues punya ini. Kalau profil Pancasila punya ini. Loh kok itu, saya olah dulu dan sekarang. Baik, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan itu, kemudian nilai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, pasti ya, sama manusia ingin bertahan hidup. Gak ada ceritanya orang tidak bertahan hidup, tidak pengen, gak ada. Berarti kalau dia sudah tidak pengen bertahan hidup, berarti dia sudah pengen meninggal. Dan itu sudah
bukan kebutuhan dasar manusia lagi, tapi sudah kebutuhan akhrawinya, dia ketemu yang dia cintai. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Ya, ini biasanya saya ngomong itu biasanya diungkapkan dengan lope-lope begitu ya. Masih kan? Ya. Tapi sebenarnya yang harus kita hati-hati adalah saya di akhir-akhir ini di minggu-minggu terakhir ini kok melihat berita itu kok kecilnya perselingkuhan, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, tapi salah gitu ya. Yang itu mahasiswi di UIN Lampung itu ya sama dosen. Satu lagi adalah istrinya polisi, seorang dokter, istrinya juga suaminya yang laki-laki itu pangkatnya juga di kepolisian lumayan tinggi, istrinya cantik, kemudian istrinya ini butuh orang lain, ditinggal, mahasiswa, saya pikir kalau itu luar biasa. Ya, nah ini kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki tapi ditempatkan ke yang salah. Andaikan itu kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki itu untuk pasangan yang salah, luar biasa. Demek tau ganjarannya wakil sana. Ya. Demek tau itu. Katanya guru-guru kita kan ketika kita menikah di awal itu kan menyentuh istri itu luar biasa. Dosa kita ngomong semua. Ayo tak yo. Kemudian ketika ada kebutuhan akan kebebasan. Nah ini sebagai seorang mukmin harus paham ini, kebutuhan akan kebebasan. Semua butuh bebas, semua butuh dikekang, semua butuh los-losan. Tapi ketika semua diloskan akan berbahaya karena akan bersinggungan dengan kebebasan yang lain. Makanya harus ada aturan atau keyakinan yang harus kita yakini bersama. Kemudian keempat, kebutuhan akan kesenangan. Pasti ya teman-teman biasanya dia di sela-sela aja sepaneng begitu capek lihat HP tadi ya untuk kesenangan ya pokoknya jam sing goyang dompet mereka kadang-kadang ya guru korban tapi tidak isi joget-joget ya Allah jangan sampai lah seperti itu ya. Termasuk istri saya mengingatkan, saya lihat lihat yang di rumah saja, saya lihat yang jago cerita sama bermain. Kelima, kebutuhan akan penguasaan. Ya, semua ingin menguasai, itu sifat manusia ya. Ingin menguasai yang lain itu sifat manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Baik, masih ada 20 lagi slide-nya. Ya, motivasi perilaku manusia. Jadi ini saya sampaikan apa yang saya dapatkan. Ya wis pokoknya materinya itu harus disampaikan semua. Baik. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan antar hubungan. Ya, ini biasa didapatkan di anak-anak ya. Benar ikan hukuman dia akan manut. Ketika kita di kelas punya aturan, kalau terlambat maka akan seperti ini. Maka itu karena nyaman dia manut. Karena dia nggak nyaman dia akan mengikuti aturan. Karena dia nggak pengen dipandang orang lain tidak baik, maka dia mengikuti aturan. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita di kelas kalau motivasinya anak-anak masih motivasi ekstrinsik, yang datang tepat waktu nanti dapat hadiah dari ustazah. Ustazah yang mau pensiun terlalu sawah negara balapan. Tapi ketika gak ada hadiah, wah nilai bos. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadikan mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Kalau saya begini, maka nanti saya akan begini. Jika saya tepat waktu, maka saya akan mendapatkan pelajaran yang banyak. Jika saya datang ke sekolah ini tepat waktu, jam 7 kurang seperempat, saya dapat ngaji, saya dapat barang-barang murojaah, lisan saya terbasahi dengan pahala. Tapi jika saya terlambat, saya pas jam 7 kurang 5, hanya dapat doa. Kan itu motivasinya dari diri sendiri. Ya, yang motivasinya masih dari luar, dari di Bali, Ustaz Antoni, ustazah jam berapa sekarang? Kenapa
evaluasi orang lain dari luar dirinya. Tapi kalau datangnya setengah 7 setengah ya Allah terus dewi menyapa teman-temannya dengan senyuman ala kalimahnya ya seperti itu. Baik, lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa meneh Ustaz? Nih ada 3 jenis yang perlakuan kita sesuai kita. Ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Yang pertama hukuman, ya. Biasanya hukuman ini dimulai dari kita agak emosi. Sajane aturannya wis ono. Kesepakatan kelas sudah ada, konsekuensi sudah ada, tapi karena kita emosi, kemudian wis gitu. Hukuman ya tidak berencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Moro-morosmen, kawan itu bantino terlambat, padahal dia terakhir datangnya dia sekali itu, yang teman-teman yang lain yang sering hanya dia kena sendiri yang datang terakhir tadi itu, padahal dia habis ada di kelas ada tambahan jam, ada tambahan sama ustadzahnya yang lain, tapi kemudian datang terlambat dimarahi begitu. Bersifat satu arah. Kon pokoknya kon seperti itu. Sama pada kita ya, kamu itu pancet dan nilai bola bola diajari ayah diajari bunda 50 ya akhirnya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau konsekuensi itu biasa sering kita lakukan. Ayo konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Kalau datang terlambat berarti nanti pulangnya terlambat. Tadi ketika mau atur pertanyaan surat apa? Al-A'la. Nah sekarang diganti Al-A'la, itu konsekuensi. Nah sekarang restitusi, ini yang tertinggi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti yang akan kita perkuat di akhir adalah yang restitusi ini. Bagaimana nanti akan kita simulasikan membuat sebuah kasus, kemudian kasus itu dipecahkan. Dengan yang bikin, aku sih butuh. Ya, oke, nanti kita coba. Baik. 5 posisi kontrol guru. Ya, di manakah posisi kita saat ini? Yang pertama penghukum. Ayo ada penghukum. Sopo istilahnya serambekan. Penghukum sekarang konsapon. Mana-mana kolnya. Kamu itu selalu begitu, kamu itu nah itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Kira-kira ada yang tahu bagaimana contohnya membuat bersalah itu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada tahu nanti. Kemudian posisi kontrol guru adalah sebagai seorang teman. Nah ini juga ada sebagian teman kita yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman, dianggap konco. Saja nih kalau itu gak sama aku, gak sama Ustaz konco sih. Kita kan tren ya bro gitu, kadang-kadang ada yang seperti itu nyaman sih, tapi nanti ada kesampingnya juga. Kemudian pemantau ya, pemantau ini yang bisa menggunakan konsekuensi, ini posisi pemantau. Kemudian manajer, ini level yang terbaik ya, bagaimana kita akan menjadi seorang manajer. Nah contohnya ada di pembelajaran 2.5. Tak tulis begini apa suki gak turu aku sudah tadi malam sampai jam 11:30 masih dapat beberapa slide tadi pagi saya lakukan lagi sudah buat. Coba kita ke pembelajaran 2.5. Nah ini dia. Sudah. Ini contoh-contoh bagaimana seorang manajer, bagaimana seorang penghukum, bagaimana seorang teman.
Nah, sekian hanya materinya. Kalau tak tampilkan di slide saya, mari betul. Lihat lagi. Ini contohnya adalah Adi terlambat hadir di sekolah, ya. Maka seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghubung, bahasanya akan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik. Sudah pernah kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Luar biasa. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa tepat waktu? Kalau kita seperti itu, kira-kira menurut kita ya mengkeret, ya bahasanya mengkeret, jepiping gitu. Bahasanya aduh sekali bagus. Ketika melihat guru itu langsung lari. Pernah kan kayak gitu? Kan gurunya? Ya, dulu ada guru yang kawiter gitu, pondok sudah ketemu saat itu kapopo, gitu ini salah di sawangan ini salah di kuatro tiga kalau di pondok kan hampir begitu, hampir ya. Tapi menjadikan kita kuat. Itu yang menghambat, hukum. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu piye to? Lah wis janji to sama ustazah. Sudah janji to sama ustazah kalau kamu tidak akan lambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kan anak merasa sangat bersalah. Iya, ustazah usahakan gitu, kecewa sama saya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau ini terus-teruskan, dia akan semakin merasa bersalah dan bersalah. Akhirnya tidak mau lagi menunjukkan bakatnya. Kemudian sebagai seorang teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini saya juga sering ya dengan anak kelas 1 itu seperti ini. Apa namanya? Selalu guyonan, selalu ketika mengingatkan dengan tersenyum, dengan ketawa-ketawa begitu. Adi, ayolah bagaimana sih ya Pak Mugi? Kemarin sudah janji sama kamu kan, kenapa lambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, ada apa? Duduk sana dulu ya, nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum. Nah ini posisi sebagai seorang bapak. Bahaya juga kalau ini keterusan. Nanti kalau sifat ketemanannya ini hilang, wah nanti akan anak ini tidak percaya sama sekali sama kita. Baik, kemudian memantau. Ini yang saat ini sering kita jumpai di sekolah kita, posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya ini BK ini, ya tahu sedewan ini biasanya ini. Tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu lah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika terlambat? Paham, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketika saya. Kalau ini diterapkan pada guru, misalkan ada guru yang terlambat 15 menit, pulangi lagi lambat 15 menit konsekuensinya. Jadi itu ini pemantau yang sering ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah manajer. Kalau manajer ini bahasanya tulus, tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi si manajer ini mencoba untuk mencari solusi dari anak itu, bukan menawarkan bukan kamu harus begini, konsepnya begini enggak, tapi memancing anak untuk mencari solusinya dengan versinya sendiri. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar kamu bisa tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Kalau anak dilakukan seperti ini, insya Allah tidak ada anak itu takut, tidak ada anak itu alhamdulillah, saya duduk. Ya,
Iya, sudah pantas. Oh iya, sudah pantas menggantikan begitu ya. Oke. Ya, nanti kalau ada apa namanya sama wali murid tak tangani siap. Itu sekarang kita tes apakah posisi-posisi berikut di mana? Ya kita lihat di sini. Baik, ini siapakah yang mengatakan? Penghukum atau teman atau pembuat rasa bersalah atau apa tadi? Pemantau atau satu lagi manajer? Baik, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapakah ini yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke. Ayolah, lakukan demi saya ya. Seorang teman, pinter kabel, luar biasa, nggak usah dikasih tahu, pinter nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau? Ya, bisa jadi pemantau ya. Baik, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, baik. Kamu selalu yang paling akhir. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau ya, karena ada imbal baliknya. Kalau oleh ini. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Apa? Penghukum. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Ya. Aku tak kayak ini. Ya. Itu sebagai teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Baik. Sekarang kita pikirkan di manakah posisi kita saat ini. Gak mesti. Yo di rumah begitu di tempat kerja. Tanya di sini. Tak tanya. Tadi pikir dulu ya. Oke, yang mau angkat tangan duluan boleh, silakan. Kalau saya wani ditojok berarti. Kayak murid tiba. Kayak murid. Gak ada yang masuk, ya sudah muncul. Ayo silakan angkat tangan yang mau memberikan komentar. Nah, kayak murid lagi. Oke, kalau misalnya di guru penggerak itu, ya, mereka penggerak itu, yang sisi positifnya adalah ketika seperti di kelompok kecil itu wajib semuanya bicara satu-satu. Jadi kemarin ada teman-teman yang awalnya introvert ya, itu semuanya diri, nggak mau bergaul dengan yang lain. Akhirnya mau nggak mau satu, omongi, ya berani berkomentar. Baik, sekarang silakan. Di manakah posisi Anda saat ini dan mengapa? Silakan yang berani. Angkat kaki. Ya, angkat tangan. Yuk. Oke, Saudara Dul, silakan. Mic-nya mana? Oh iya, pakai mic dong. Iya, karena kalau nggak ada mic-nya nanti nggak masuk direkam. Tes, wes. Silakan Saudara Dul. Yang mana saat ini? Silakan. Saya di rumah. Ya, di rumah. Kalau di rumah, saya itu pernah yang kedua. Pernah yang kedua, oke. Anak saya yang pembuat rasa bersalah. Tapi namanya yang kecil, nggak tahu paham apa enggak. Pokoknya saya pernah melakukan seperti itu. Terus ke manajer. Oke. Saya masih kecil saat itu, jadi belum ada kayak penolakan secara umum. Iya, baik. Terima kasih luar biasa. Saat dulu kadang di pembuat rasa bersalah, kemudian di tepuk tangan luar biasa. Ya, ada lagi yang mencoba berbicara? Oke, sudah dia. Di sekolah ya, Ustaz. Ya, kalau di rumah belum ada yang dimarahin ya. Silakan. Ya, boleh jadi sendiri kalau di rumah. Ya, tahu. Lagi untuk di sekolah, saya tergantung kelas berapa dia itu. Kalau untuk kelas 1 sama
3 itu saya sebagai pemantau. Ya. Kalau kelas 6. Kalau kelas 6 kadang sebagai teman, kadang manajer. Oke. Gitu. Alasannya kok bisa mengatakan sebagai seorang teman? Contohnya seperti apa saudara? Saya sering ngajak ngobrol kalau sama anak kelas 1. Misal dia kurang di hafalannya, di rumah gimana, belajar ngaji apa enggak itu. Terus kalau nggak bisa gimana, nggak bisa ikut munakosya gitu. Jadi lebih ngajak ngobrol. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dari kejadian. Baik ya, kita cukupkan itu nota itu sahabat ya. Posisi kita saat ini di mana? Posisi kontrol kita, penghukum, buat asal kesalahan, teman, pemantau atau manajer. Terus terang saya sendiri lebih ke 1. Ya saat sering muncul ya satu ketika ada teman-teman yang tiba-tiba dikasih jam tambahan dan tiba-tiba tidak tidak konfirmasi, tidak menjalankan tugas, langsung gitu. Padahal itu harus dikurangi, harusnya jadi manajer yang baik. Tapi sampai saat ini masih belajar jadi manajer. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini posisi kontrol guru masih 12. Padahal waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Baik, kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemarin awal saya dapat materi ini. Oh, berbeda nih keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lalu perlu bahas sih. Ternyata ada perbedaan yang signifikan. Ayo kita lihat. Ini slide-nya bikin tadi pagi. Gak tahu apa biru apa jeleknya, gak tahu. Keyakinan kelas. Ya, kalau kita pengen tahu apa itu keyakinan kelas, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan untuk keselamatan? Nah, keyakinannya itu adalah keselamatan. Kalau ini peraturannya menggunakan helm saat mengendarai. Tapi keyakinannya kalau kita memakai helm maka kita selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Jadi keyakinannya adalah kesehatan. Kira-kira antara peraturan dan keyakinan tinggi mana? Tinggi. Nah, koyo ngajar langsung ini deh. Baik, ya itu keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Itu keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan. Untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kayak tadi, keselamatan. Kelas keselamatan itu kan nggak bisa konkretkan ya. Selamat ya wis ngono, pokoknya gak ketabrak, pokoknya gak benjut, pokoknya gak kambung aspal gitu. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya umum, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini belum tak terapkan di kelas karena sejauh ini kita masih membuat peraturan kelas. Ini ke depan kalau nggak rapuh ya kita terapkan di kelas 6A. Kebetulan saya hanya di kelas 6A jadi ya dicoba di kelas 6A. Nanti akan ada kasus yang melibatkan kelas 6A. Nanti silakan dilihat. Kemudian berikutnya contoh keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tidak ada aturan sama sekali ya. Kalau nggak begini, siswa harus begini, enggak. Tapi bersifat abstrak, kemudian universal. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Salah satu contoh keyakinan kelas. Nanti kalau sudah ngajar di kelas bisa dibuat seperti ini. Jadi keyakinan kelasnya dibutuhkan.
Nanti insya Allah kalau ada sesi yang lain, kalau dengan bersama saya lagi akan kita praktekkan. Kalau sekarang sholat usroh. Baik, contoh keyakinan Fatimah. Jadi setiap kelas punya keyakinan masing-masing. Ya, di samping keyakinan sekolah ada keyakinan kelas masing-masing. Biasanya antara keyakinan sekolah sama keyakinan kelas itu sinkron, ya. Bersikap positif, selalu menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau ini sudah yakin anak-anak mantap di hatinya, maka tidak akan ada yang namanya gosok. Jadi pondok yang hari ini kau udah gosok-gosok, tapi di pondok kan gosok kasih, kan kenangan jadi gitu ya. Sumpah jahatnya benar ya, seolah-olah hilang ya. Ya, kalau keyakinan kelasnya diperkuat, insya Allah tidak ada begitu. Dan anak, alhamdulillah sekarang kita sering ketemu ya, anak kita kalau bukan barangnya bilang, Ustaz saya ini, Ustaz saya ini, berarti keyakinannya sudah luar biasa. Dan itu harus kita lanjutkan. Baik, segitiga restitusi. Omongane Ustaz, omongane. Ya. Tadi kan restitusi ya. Nah ini langkah-langkah untuk menjadikan sebuah kita menjadi restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bawah, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya seperti apa nanti kita akan satu persatu kupas. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal menjadi sukses. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk menentukan motivasi secara instinktif, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik. Ini kalimat yang digunakan ketika menstabilkan identitas, ketika anak berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti akan ada stimulasinya ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Ibu, bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nanti ini menstabilkan rasa bersalahan ya. Misalkan Ustaz Eva terlambat, begitu biasa. Ustaz Eva terlambat ya. Ya Ustaz, kenapa kok terlambat? Ini Ustaz, anak saya tadi rewel Ustaz, saya bangunnya kesiangan, misalkan ya. Kemudian yang pembuat restitusi ini, yang menghadapi misalkan saya akan bilang, oh iya Ustaz Eva, memang ya semua manusia itu ya pernah mengalami hal seperti itu, kadang anaknya rewel, kadang sebagainya. Nah ini menstabilkan identitas biar dia tidak merasa bersalah, padahal dia saja ini bersalah. Tapi ya kita stabilkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ustaz Eva terlambat. Alasannya kira-kira apa ya? Itu Ustaz tadi malam itu saya lembut, disuruh Ustaz Amboni bikin video, disuruh Ustaz Soleh membuat spanduk dan harus dipakai di pagi hari ini. Oh begitu. Ya, kamu pasti punya alasan apa? Nah ini itu validasi tindakan untuk apa ya? Istilahnya semua orang pasti punya alasan dari kesalahan yang dilakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Contoh-contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ustaz Eva, kira-kira kalau Ustaz Eva terlambat, keyakinan sekolah kita apa yang tidak dilakukan? Ya Ustaz, tetap disiplin waktu misalkan, disiplin waktu. Nah, kemudian berikutnya adalah menurut Ustaz Eva,
kira-kira agar Ustazah Iva tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Nah, ada solusinya. Jadi memancing anak untuk membuat solusi sendiri, itu namanya restitusi. Jadi diawali dari yang pertama dia menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjutkan, waktunya mau habis. Contoh 1. Sudah kenal siapa pelakunya? Ya. Kenyataan atau ilusi? Kenyataan atau ilusi? Tahu kan Asia ya? Ya. Kenyataan apa ilusi? Ya, kenyataan. Ini kemarin memang saya diminta untuk membuat simulasi di kelas, dan saya memandang Asia ini sebagai peran yang bagus untuk dijadikan. Jadi saya siapkan skenario-nya. Asia sering berkata dan sepantasnya. Ya. Baik. Kira-kira apa yang saya lakukan? Dibaca sendiri ya, untuk kalau boleh. Kelihatan. Ya Allah, Anda benar-benar sudah menua. Sama kayak saya. Ya, saya itu kalau khutbah nggak pernah pakai kacamata kan. Udah wis, kalau pas mimbarnya nggak ada lampunya, borokan. Sudah? Ya. Ya. Ini masih menanyakan ya, belum ke yang pertama tadi. Kemudian Asia, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ustaz. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Ini kira-kira apa? Yang pertama apa? Menstabilkan ya identitas. Kemudian yang kedua validasi. Jadi ini dua-duanya masuk ke sini. Ya, jadi nggak harus satu, tapi langsung 2. Lagi bad mood Ustaz, gabut aja. Ini bahasanya anak-anak banget ya. Kamu masih ingat ya kira-kira kita yang ada dalam slogan 5S? Masih Ustaz. Kalau masih ingat, menurut kamu yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Ustaz. Nah, keyakinan kelas yang mana? Sopan dan santun Ustaz. Baik. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apa kamu punya solusi untuk mencari masalah ini? Ya Ustaz, pertama banyak beristighfar, kedua berusaha menahan diri, dan ketiga meminta maaf. Jangan lupa yang terakhir ada apresiasi. Baik, Ustaz apresiasi untuk tekad dan ketulusanmu. Ustaz yakin Asia anak yang sopan dan santun. Kamu pasti bisa. Silakan kembali dan beristirahat. Sajanya ini ada videonya, cuma kayak suaranya nggak bisa masuk kayaknya. Alah, loadingnya lama. Nanti tak share aja guys. Tuh, kembali ke sini jauh. Ya, sedikit lagi. Nggak dengar ya? Ya, aku nggak bawa itu, kasih lupa apa namanya ya, menghubungkan ke sekolah. Iya, tadi ya gini nih, guru penggerak harus praktek beneran. Sudah, karena ini nggak terdengar suaranya, nanti sia-sia waktu kita lanjutkan aja ya. Baik, tinggal 7. Contoh 2. Nanti setelah ini jadi tak kasih, tak suruh bikin. Hah? Ya, contoh 2. Ini tidak mengerjakan tugas mandiri. Kenyataan apa ilusi? Jadi karena itu Pak Ustaz, kenapa mau saya? Ini kenyataan apa ilusi? Nyatanya, ini makanya kalau dijadikan contoh. Ya,
Pada hari Senin, saat pelajaran matematika itu biasa saat kelas 6A membahas tugas mandiri akhir pekan yang diberikan pada Jumat lalu. Dari 25 siswa kelas 6A terdapat satu anak yang duduk dengan gelisah. Sepertinya anak itu tidak mengerjakan tugas mandiri akhir pekan sebelum jam pelajaran berakhir. Ustaz Atok meminta seluruh siswa mengumpulkan tugas mandirinya. Setelah dikoreksi benar adanya satu anak tidak mengumpulkan. Ternyata Lilia sekali tadi duduk dengan sendirian. Oke, baik. Nih skenario-nya. Saja nih kali skenario gak apa-apa. Cuma karena ini tugas jadinya wajib di skenario kan. Jadinya ini bermain drama Korea. Ya, bermain drama Korea. Bahkan kemarin di Lokakarya itu kami itu 3 orang, ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru, ada yang jadi pemantaunya, namanya observernya. Jadi benar apa belum? Nanti jenengan tak usul begitu ya. Baik, ini ya validasinya yang mana kira-kira? Tadi apa apa? Menstabilkan identitasnya. Lili, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Ustaz itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu nggak merasa salah sendirian, tapi ada temannya. Sebenarnya ada satu kata-kata di sini yang saya nggak pas, tapi nggak termasukkan di sini. Di materi itu ada semua orang boleh berbuat salah. Kata masuk anjing saya nggak setuju. Nggak boleh salah manusia dia. Harus benar semua. Harus benar terus kalau salah itu sifat manusiawi, tapi nggak boleh sengaja. Ya, makanya kata masukkan tadi. Baik. Ini kemudian sajanya juga ada videonya juga. Ya, seperti itu. Baik. Terakhir, ya selamat berproses menjadi lebih baik. Nah, satu saja saya minta dengan 3 orang kemudian membuat satu kasus dan skenario-nya. Ya, kasus yang sehari-hari aja kayak tadi ketemu Asia, ya Asia dengan contoh. Kalau dengan ketemu Irham dengan contoh. Kalau ketemunya siapa? Ahnaf ya Ahnaf dengan contoh. Kalau ketemunya Kirana ya sebelah balik gitu. Ya, jadi saya bagi dari satu orang dari satu kelompok 3 orang, kemudian bikin itu, kemudian nanti silakan dituliskan skenario juga. Ini saya kebetulan sudah bawa kertas. Ya, monggo langsung 3 orang, biar cepat. Yang mari. Ya. Ada tugasnya nanti dikumpulkan dan akan saya upload. Dua-dua, satu lomba untuk contoh kasus, yang satunya skenario penyelesaiannya. Satu kelompok 3 orang, 2-2 aja. Ya, terserah. Loro yo gak apa-apa siji. Ya, wes. Ya itu Mas. Saya jadi mata. Jadi jadi ini di belakang ini. Ya nanti itu tugasnya akan saya upload. Jadi nulisnya yang agak besar gitu. Nulisnya yang agak besar gitu. Tahu saya sendiri monggo. Ya, nulisnya yang agak besar. Boleh. Ya. Silakan. Sudah Iva bisa diambil? Bisa. Boleh diputus? Nggak boleh? Boleh diputus. Rekamannya apa harus full? Rekamannya boleh diputus? Putus bu, nggak masalah. Kalau dijatuh sendiri. Atau pakai HP kalau putus. Ya, nulisnya yang agak besar ya, biar nanti ketika diupload bisa terbaca. Jadi apa namanya? Sutradara. Wah, itu luar biasa. Sebentar ya.
Sudah? Belum? Ya. Nulisnya yang agak biar bisa diupload nanti. Dikasih kelompok, nama kelompoknya bawahnya. Ya. Kelompok angel misalkan. Kelompok Stankel misalnya. Kayak anak kelompok Lenong, jajanan. Apa namanya, validasi ya, tak tayangkan lagi ya. Yang pertama menstabilkan. Oh ya, skenario penyelesaian singkat aja nggak apa-apa, sudah dialognya. Nggak pakai lengkap assalamualaikum dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya ini ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian satunya lagi adalah menanyakan tindakan ya. Diumumkan di saya, di sini itu saya. Masalahnya. Baik, sudah. Waktunya kita sudah selesai. Baik, terakhir saya ingin satu atau dua orang berkomentar tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ini kebiasaannya di guru penggerak, ada refleksi dari apa yang sudah disampaikan. Banyak hal tadi itu refleksinya apa? Monggo silakan yang mau angkat tangan untuk bicara. Kita hari ini sudah belajar apa, perasaannya bagaimana? Monggo silakan. Mau ditunjuk atau angkat tangan sendiri atau mau dipilih? Baik, karena nggak ada yang ya, ini nggak jauh beda sama muridnya. Monggo silakan yang mau berkomentar. Ya silakan berkomentar apa yang kita pelajari ini, perasaannya apa ada hal yang baru, silakan. Ya. Ya. Dari pemaparan dari Ustaz Ato ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Terima kasih. Karena kita banyak belajar dari tadi yang pertama mengenai penanganan kepada anak-anak. Ya. Nah itu kita juga harus bisa evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk dalam tipikal yang seperti apa dalam menangani kasusnya anak-anak? Ya. Kita masih sering pemahaman kita itu masih hanya ini kayak tadi lebih ke menghukum atau bagaimana. Seharusnya kan kita bisa memakai dengan bermacam-macam tadi. Terus yang kedua
mengenai keyakinan. Keyakinan kelas. Anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak yang dulu. Kalau sudah dikasih tahu ustadzanya, sudah bisa didengarkan, bisa nurut. Nah, kita dengan adanya ini kita bisa mengolah kata sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang kita mau, dan anak-anak juga mempunyai tanggung jawab Terima kasih. dengan apa yang mereka perbuat. Iku mau Ustaz. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan ya. Nah, akhirnya ada hasil juga, nggak sia-sia. Ada lagi yang mau komentar? Tak tunjuk meneh. Bunda banding ketibadan. Ya monggo Ustaz. Ya, jangan tangguh. Ayo, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini dan bagaimana apa yang didapatkan? Refleksilah apa yang sama seperti ini. Enggak ya? Silakan. Ya harus berani bicara. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya bagaimana perasaannya setelah mendapatkan ini? Ya, moga Ustaz. Alhamdulillah kita itu ada ilmu yang baru. Kita bisa mendapatkan cara mengatasi anak-anak, gimana guru itu sebaiknya jadi apa untuk menangani anak yang berbeda-beda. Jadi tahu bagaimana caranya menangani anak-anak yang seperti Seperti ini. Tadi dengan cara apa Ustaz? Dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih Ustaz, luar biasa jawabannya. Alhamdulillah Ustaz sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih partisipasinya, terima kasih atensinya, terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, siang hari ini kita akan membuat yang proyek ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Proyek itu yaitu berupa keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak tahu. Makanya kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Baik. Ya, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah? Ada yang tahu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya ya? Ya, kita harus Mendengarkan. Nah, oke. Busuk. Karena kalau bel ring siap-siap masuk kelas namanya tepat waktu. Nah, itu semua kebajikan-kebajikan yang ini bersama. Sekarang kita lihat lagi. Ini dia nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau orang Indonesia ada profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa dan sebagainya. Kemudian kalau ibu primaris program itu ada itu namanya. Ya, kebajikan, nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai yang terus dan sebagainya. Kemudian the seven essential virtues itu ada itu, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini kalau nilai kebajikan yang ada di dunia yang disepakati. Nah sekarang kamu lihat ada dua kasus itu. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Melindungi kepala. Melindungi kepala itu nilai kebajikannya apa? Biar biar aman. Biar
Biar lagi. Biar tidak ditilang. Biar melindungi kepala. Melindungi kepala. Melindungi kepala itu biar apa lagi? Biar Selamat. Maka untuk yang kasus nomor 1, nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan keselamatan. Baik, sekarang kita yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kesehatan, apalagi? Kebersihan. Itu nilai kebajikan. Dan itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Baik. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang habis tadi sudah ya. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas ini. Kira-kira apa? Ada yang punya usul? Keyakinan kelas yang akan kita jadikan perhatian utama? Yuk, kira-kira apa? Kira-kira apa? Apa? 1. Makan apa? Tepat waktu makan. Ya, atau bahasanya kalau bisa di masjid apa itu? Menghargai waktu ya? Iya. Menghargai waktu. Apalagi? Khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Ya, baik. Apalagi? Baik, oke. Itu adalah contoh-contoh tentang apa namanya? Menghargai apa namanya? Contoh-contoh tentang keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang akan kita tuju. Nah, lebih mudah kita akan praktek. Ya. Buatlah peraturan yang akan diterapkan secara berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, semuanya membuat masing-masing, nanti akan dikumpulkan di Ustaz, akan dipresentasikan. Peraturan apa yang dibuat? Contoh misalkan nih contoh. Peraturan kelas kita apa yang pertama? Tidak Terlambat. ya. Itu peraturan. Nanti akan kita buat keyakinannya. 2, apalagi? Tidak rame, ya. Di kelas. Baik, silakan per kelompok silakan dibuat peraturannya. Yang juga boleh los. Ya, peraturan dulu. Setelah peraturan kita akan jadikan keyakinan. Bedanya itu apa? Contoh keyakinan kelas. Tadi yang kamu buat adalah peraturan kelas. Kita akan menuju ke keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kan secara keseluruhan. Dari peraturan meningkat menjadi keyakinan. Seluruh anggota kelas perlu senang. Seluruh anggota kelas perlu melakukan tugas. Keyakinan kelas berikutnya untuk kelas 5. Kita lihat. 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan membantu orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini keyakinan kelas. Nah,
tugas berikutnya adalah dari yang kamu buat tadi, jadikanlah keyakinan kelas. Tidak berbicara sendiri. Kira-kira keyakinan kelasnya menjadi apa? Kalau keyakinan kelas sudah tidak ada yang kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas tidak bicara sendiri, kira-kira nilai kebajikannya apa? Mendengarkan apa? Selalu Nah, betul? Ya, selalu menghargai orang lain. Kemudian mendengar saudara teman sedang presentasi. Kira-kira apa lagi yang nomor 2? Selalu menghargai juga boleh. Berarti nomor 2 sama. Yang ketiga, jika ustadz-ustadzah datang harus sudah siap buku di atas meja. Berarti apa? Selalu siap. Ya, selalu siap sedia. Ya, misalkan begitu. Keempat, misalkan aktif saat pembelajaran, berarti selalu bahasa lainnya aktif. Antusias. Oke. Dan seterusnya. Jadi silahkan ya, peraturan kelas ini dibuat menjadi keyakinan kelas. Silakan. Tersenyum belajar belajaran, tapi nggak boleh senyum sendiri. Ya, kalau senyum sendiri akhirnya jadi selalu fokus saat pelajaran. Oke, fokus memperhatikan cara menjaga materi. Baik, sekali ini ada 5 keyakinan positif. Nanti kita akan sambung dengan kelompok yang lain. Yang satu ini kita sepakat enggak? Sepakat ya. Yang 2 sepakat. Yang 3 sepakat? Sepakat semua. Yang keempat? Sepakat. Yang kelima? Sepakat. Sepakat kabeh. Baik, berarti nanti jika ada kelompok yang lain, berarti kita yang berbeda akan kita tambahkan karena yang ini sudah disepakati semua. Baik, yang lain silakan diulang. Belum ada? Kayak orang lain. Tadi sudah ada ya, kelompoknya ada ya. Oke. Selalu tepat waktu. Ada nggak ini? Nggak ada. Disiplin. Ya, kita lihat. Ini yang kelompoknya. Belum ada ya? Yang menghargai orang lain sudah. Yang tadi tepat waktu atau menghargai waktu belum ada, kita masukkan nanti. Kemudian tertib. Tertib ini ikut yang mana ya? Selalu menyebarkan hal positif. Ya. Bukan ya? Sendiri berarti. Oke. Fokus. Fokus ikut tertib ya. Baik. Berarti fokus ikut tertib. Kemudian selalu bertanggung jawab. Ini sudah ada. Oke. Disiplin belum ada. Antusias belum ada ya. Nanti kita masukkan yang antusias. Kemudian yang disiplin kita masukkan. Baik. Ada lagi yang belum? Baik, kita lihat. Allahumma sholli ala Aski ya iki. Anjir kok. Lihat entah. Ini apa ini? Itu mata-mata. Banteng. Ya Allah, ini kayaknya kali tampilkan nggak masuk. Dua kelompok yang belum mengumpulkan. Ya, waktunya sudah habis, sudah bel. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini dapat kita lakukan dengan baik. Kurang lebihnya
mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.